Berapa lo ngapain? Ini ayam. Ya. Ini ayam 5. Oke, dari 140 join sudah 120, sudah 103 ya. Sudah 123 yang selesai, sebentar lagi ya. Saya sudah dapat 5 nama yang tertinggi, tapi nanti disebutkan saja di akhir ya. Oke. Kita tunggu 3 orang lagi yang belum selesai. Oke. Ya, begitu ya kita. Ya, begitu ya, kita menggunakan, ya itu yang terkendala dengan Quizizz, bisa ditulis nama-namanya di dalam chat, jadi kita tahu bahwa kalian ada gitu ya. Nanti kita, apakah adakan kuis lagi atau apa, nanti. Tidak terlalu sulit kan soalnya, tapi tingkat kebenarannya hanya 43%. Tingkat ketepatan hanya 43%. Soalnya sangat mudah, hanya 10 soal. Sepertinya kalian tidak membaca ya, tidak membaca. Oke ya, yang masih kuis silakan dilanjutkan. Saya akan memulai perkuliahan pagi ini. Ya, tidak usah perkenalan lagi, sudah saling kenal kita. Nanti saya akan cek di tengah-tengah saya memberi materi, akan saya panggil satu persatu random secara acak ya, yang videonya tidak aktif. Sudah terlihat ya PowerPoint saya? Terlihat, Bu. Untuk pertemuan ini pun sebenarnya sudah ada ya di mana di kelas. Jadi saya hanya mengulang saja, hanya menyampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa raise hand atau langsung ya raise hand atau di chat ya. Nanti saya jawab atau teman-teman yang lain, nanti ada Pak Habib, Pak Rinaldi, Bu Dame, Minda dan Pak Dede bisa bantu menjawab gitu ya. Tentang perencanaan pesan bisnis pada berbagai media digital ya, sudah sangat cocok tadi pertanyaan Rara ya, Rara dan siapa tadi yang menyatakan, Regata juga. Gimana sih kita membuat suatu pesan
tetapi digital gitu ya, dengan pesan bisnis pada berbagai media digital. Ya, nanti kita belajar sama-sama. Apa sih media digital dan pesan bisnis? Jadi kalau kita ingin menyampaikan pesan tuh harus kita clear sedemikian rupa supaya orang itu memahami apa isi pesan itu ya. Bicara langsung aja pesan itu belum tentu dapat ditangkap dengan baik, apalagi menggunakan media digital, lebih rumit lagi itu. Ya, itu sering awal-awal kita pakai handphone itu banyak masalah itu. Jadi bahasa lisan langsung disampaikan, diketik aja ke bahasa tulisan. Yang biasanya kita dengan kalau di jurusan kami ya, di fakultas kami gitu ya, di pertanian itu kadang-kadang manggil dosen tuh Bang gitu ya. Manggil itu atau Yunda gitu. Kadang-kadang kalau kita bicara ketemu aja kadang-kadang bahasanya gua lu gitu. Nah, itu bahasa lisan langsung tatap muka. Kalau itu dituangkan dalam tulisan terkesan tidak sopan. Ya, cobalah kalian. Jadi seperti itu ya, sudah seakrab apapun kita kalau manggil dosen yang biasanya Bang kayak tadi kan Bang Rinaldi, Bang Habib. Nah, tapi kalau dalam bahasa tulisan beda. Jadi Pak seperti itu ya. Media digital dan pesan bisnis. Menulis lewat media sosial menuntut pengetahuan dan skill ekstra. Dan itu mungkin tidak dapat di bangku kuliah. Kita mendapatkannya soft skill ya dalam organisasi apa. Dan komunikasi harus jelas dan efektif. Ada tujuan, ada maksud, titik komanya jelas ya. Seringlah kalian mendapatkan WA dari kawan apa ini titik komanya nggak jelas nyambung gitu ya. Jadi komunikasi haruslah jelas dan efektif. Kadang-kadang kalau kita ngeliat baliho-baliho itu nggak ada komanya ini apa gitu ya kalimatnya gitu ya. Teknologi mempermudah. Saya lihat. Ya, biar nggak berisik, jadi saya mute untuk semua ya. Oke, saya... ya, media digital dan pesan bisnis. Jadi menulis lewat media sosial untuk pengetahuan dan kemampuan yang lebih. Jadi kita harus banyak belajar bagaimana kita mampu menulis melalui media digital. Komunikasi haruslah jelas dan efektif. Jadi jelas, ada perkenalan, ada maksud tujuannya itu jelas gitu ya. Teknologi mempermudah komunikasi. Ya, teknologi mempermudah komunikasi jika kita mampu menggunakannya secara baik melalui chat, video chat, macam-macam ya. Dulu sebelumnya di SMS saja, SMS, setelah SMS, sebelum ada WA kita ada BB ya, BlackBerry. Nggak tahu kalian itu masa-masanya zamannya pakai nggak BlackBerry dulu? Kalau saya itu masih pakai BlackBerry itu di tahun sekitar 2012 ya tuh. Nah, tapi nggak tahu era kalian kedapat nggak itu? Kalau kalian kan sekarang itu pakainya WA ya, WA, IG, TikTok lah yang begitu itu lain masih gitu. Era kalian ini sudah Facebook tuh udah nggak pakai ya, hampir lebih pada Instagram gitu ya. Kemudian tempat kerja itu fleksibel ya. Ketika kita menggunakan media digital, awalnya kita menggunakan Piklas itu sebelum ada pandemi ini maksimal 40%. Piklas digunakan maksimal 40%, that's the rule, itu aturannya. Tetapi sekarang 100% bisa kita gunakan gitu ya. Karena apa? Karena kita dituntut untuk bisa. Awal-awal pandemi kebingungan, gimana sih kita kuliah online gitu ya. Dipaksa, aduh pakai Zoom juga bingung. Terus banyak lagi yang menyatakan Zoom itu nggak aman lah, beginilah, begitulah ya, segala macamnya. Tapi ternyata kita awalnya kita gagap dalam penggunaan media-media seperti ini semua dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia dipaksa mampu menggunakan media digital ya. WFA ya, hari ini liburan juga kita bisa dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Palopo ada, dari Muhammadiyah Malang ada, dari Kediri ada, ini ada. Nah, kenapa kita menggunakan media digital? Bayangkan kalau kita ketemu agak ribet juga ya, mungkin tidak sebanyak ini dan tanggal merah mungkin kita libur. Oke. Selanjutnya, nah ini media digital yang biasa kita gunakan ya. YouTube itu mungkin dari tahun 2005-an gitu ya, 2005, 2008. Nah, tapi saya belum melakukan riset ya. Cuma kalau kalian mau melakukan riset kecil-kecilan silakan saja. Kalau saya lihat itu Facebook itu biasanya itu generasi XT ya, yang agak-agak
usia-usia agak tua dikit, middle age gitu ya, udah menggunakan Facebook. Nah, anak-anak muda itu sekarang itu pada gitu ya, udah mulai bergeser gitu ya. Ada segmen usia juga gitu. Instagram, Twitter, YouTube ya. Nah, silakan aja kalau kalian mau mengkaji tentang ini, meneliti tentang ini, usia berapa sih rata-rata orang yang menggunakan Facebook gitu. Kalian bisa amati gitu ya. Orang-orang tua, Bu. Gimana? Orang-orang tua yang suka kemakan hoak, termasuk ibu saya. Iya, Bu. Soalnya Orang-orang mm-mm. di Facebook tuh banyak orang-orang tua yang komennya pada kelewatan ya menurut saya. Kayak Oh ya, Mas dikit-dikit, Asmi ya. dikit-dikit kayak nyalahin agama gitu-gitu, Bu. Jadi banyak anak muda yang beralih ke Instagram karena Oke. kan banyak audiensnya yang seumuran gitu. Oke Gitu ya. sih. Ya, jadi Termasuk ibu saya, Bu, susah dibilang. ya kalau ya Mas Asmi gitu ya, benar. Jadi banyak Facebook itu digunakan untuk menyebar hoax ya, penyebar hoax ya. Jadi hanya kopas, jangan lihat nggak tahu benar apa salahnya. Nah, itu tadi kedepannya kita menggunakan media digital secara bijak. Itu pandangan singkat Asmi ya, berdasarkan pengalaman pribadi. Ternyata Facebook itu nggak asik nih buat dia, karena ternyata di Facebook itu banyak berita hoax ya segala macamnya. Itu pandangan Mas Asmi ya. Tapi kalau saya manfaatkan bisa juga kalau saya mau belanja via Shopee gitu ya, Shopee atau macam Lazada dan sebagainya ya. Tapi itu kan kalau kita cari filternya kita cari di Bandar Lampung. Sulit di Bandar Lampung mau cari suatu produk. Oh, ternyata di Facebook ada marketplace-nya. Ternyata ada di Bandar Lampung ya kita. Nah, jadi itu kalau untuk mau berbisnisnya. Jadi bisa ya. Facebook bisa, Instagram bisa kalau kita mengambil sisi positifnya. Tapi itu tadi ya memang banyak penyebar hoax, tapi menyebar hoax itu nggak hanya di Facebook, dimanapun bisa ya. WA juga kan copy paste. Nah, untuk itu kita harus lebih saring sebelum sharing ya. Kita harus lebih saring sebelum sharing. Nah, kalau untuk ngomongin orang tua nggak bisa kita Asmi pelan-pelan karena kita anak ya. Yang namanya anak itu di mata orang tua ya tetap anak, masih kecil aja di mata dia. Walaupun sudah sebesar apapun Asmi, ya tetap aja. Coba Asmi punya adik nggak? Saya mau tanya. Punya, Bu, 3. Nah, punya adik jaraknya berapa tahun? Yang Jauh nggak? yang Yang paling pertama kecil? yang paling kecil jauh sih, Bu. Yang paling Jauh. kecil itu umur 4 tahun kalau nggak salah. Ya. Ada nggak yang udah agak gedean dikit SD gitu? Enggak, baru masuk kuliah ada yang kedua. Nah, kalau itu ngebantah kamu, seandainya kamu kan merasa tua nih, tiba-tiba adik kamu yang kuliah tadi menasihati kamu, gimana rasanya? Gemes nggak? Enggak sih, Bu, kalau saya yang salah. Nggak ya? Ya. Enggak, saya Tapi orang kadang-kadang kan biasa ada. sih aja. Ya, itu pastinya. Jadi tapi kadang-kadang sebagian tuh menganggap kalau ada yang lebih kecil nasihatin apa agak gemes, ih sabar sih anak kecil tahu apa gitu. Tapi intinya gitu ya. Kalau ada jarak usia, kalau mau ngomong orang tua itu nggak bisa langsung pelan-pelan. Itu tadi ya tentang yang itu. Oke, nanti kita balik lagi ke materi ya. Ciri media digital ada respon instan. Dapat memberi respon instan terhadap suatu kemasan yang muncul dalam perkembangan pasar ya. Itu tadi, langsung responnya, langsung di-share, langsung dapat respon. Mau di delete udah ke capture, aduh kacau ya. Nah itu ya. Jadi kayak di IG juga kan banyak yang netizen julid ya, banyak haters itu kan. Kalau artis-artis atau apa men-share sesuatu gitu, atau men-share tentang apalah ya, langsung kita feedbacknya, responnya langsung cepat gitu banyak gitu ya. Jadi kalau banyak ini anak-anak muda sekarang trennya ini membuat konten yang cepat dapat respon. Buat konten baik kok nggak ada yang respon, konten baik nggak ada yang respon, akhirnya membuat konten yang nggak benar gitu ya. Itu saya juga kemarin beberapa kali di TikTok akhirnya saya delete, ini kok kontennya aneh-aneh banget gitu ya. Karena saking itu tadi hanya ingin mendapat respon secara instan gitu. Jadi kreativitasnya itu nggak kepake, akhirnya mencari suatu jalan yang aneh, sok-sok mau ngerampok lah atau apa, banyak hal yang tidak baik gitu ya, bahkan Iya, Bu, memunculkan hal banyak, yang Bu. banyak ya. Jadi akhirnya saya nggak mau pakai TikTok, terus saya delete TikTok. Iya, Bu, maaf, Bu. Saya juga mau ngasih kayak pengalaman sih ya, Bu. Membagi Boleh, pengalaman boleh juga, kata. Bu. Kayak contoh ya, Bu, ya. Saya kan deket sama anak kecil. Saya kan suka main sama anak kecil, Bu, tetangga saya depan. Dia tuh terpengaruh juga, Bu, sama hal-hal kayak TikTok yang membuat pikiran dan mindset-nya dia tuh yang malas belajar, terus dengan perkataan juga ngikutin anak-anak kayak gamers gitu, Bu, yang omongannya kotor-kotor. Kadang
kalau dikasih pelan-pelan pengertian, jangan berkata seperti itu di depan orang tua atau teman-teman lainnya. Jadi membawa pengaruh hal nggak baik gitu juga, Bu. Kadang saya juga jengkel kadang melihat anak kecil yang udah umurnya masih muda, yang harusnya dia masih bermain kayak kelereng atau apalah gitu, Bu. Dengan habis dengan TikTok, Instagram, ya kayak gitu, Bu, Game, pengalaman gitu saya. ya. Iya, YouTube Bu. gitu ya. Dan mereka Iya. tidak ada saringan. Orang tuanya membeli tools itu, membeli alat itu ya, tanpa menyaring, nggak ada saringan. Oh, anak usia segini YouTube-nya tidak dibatasi atau apa. Nah, akhirnya seperti itu. Ya, itu salah satu dampak negatifnya. Ya memang ya, itu banyak kita temui gitu ya. Omongannya parah gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pernah nonton di TikTok itu, dia kayak mau ngegebukin orang buat tawuran gitu. Padahal mah itu cuma sekedar apa ya, hanya mencari konten. Kemudian dia mempertontonkan hal-hal yang tidak layak lah ya. Cewek gitu selingkuh atau merebut pacar orang gitu ya nggak? Aduh, kata sini kok Iya, Bu, ada. banyak. Ya bahaya itu. Ya untuk semua, untuk kalian kalau mau jadi terkenal nih, ada kan YouTuber kalian atau kalian artis-artis TikTok di sini mungkin di grup ini buat konten yang kreatif gitu ya. Konten kreatif yang memang apa gitu, yang baik gitu. Nah, nanti atau mau bisnis apa? Nanti pertanyaan saya buat kalian ya, kalian pikirkan kalau bisnis itu bisnis apa sih sekarang yang baik gitu. Saya mau buat bisnis nih seandainya. Kira-kira bisnis apa yang baik, yang bakal rame gitu. Nanti kita adakan survei kecil-kecilan ya. Di kolom chat bisa kalian buat, Bu, bisnis ini gitu. Karena saya mau buka bisnis lah 2-3 bulan ke depan. Tapi belum ketemu bisnis apa gitu ya. Ide, Bu, dari saya. Karena lagi ada makanan yang viral namanya kroffel. Kalau misalkan ibu mau ngikutin zaman, itu salah satu bisnis yang bisa diikutin sekarang. Karena kan kemarin PPKM atau karantina yang 2020 ada sempat minuman yang viral namanya dalgona kan, Bu. Nah, sekarang yang viral itu namanya kroffel. Ya barangkali ibu mau bikin bisnis dari situ. Soalnya lagi rame banget, Bu, lagi hype. Tahu bisa. Terima kasih Mas Asmi. Nanti tidak hanya saya berharap tidak hanya Mas Asmi yang komentar ya, tetapi semua untuk bisnis apa silakan tulis di chat ya. Saya pengen survei kecil-kecilan. Oke ya, makasih. Nah, itu ya saya mau mikir apa membuat kopi apa, tapi nanti ya kita mau ini lanjut lagi. Itu tadi ya, dapat memberi respon instan terhadap suatu permasalahan yang muncul dalam perkembangan pasar ya. Jadi kalau kita membuat suatu kritik yang baik, responnya baik. Nah, buat kalian nih yang sudah masuk kelas digital kombis, jadilah seorang pengguna media digital yang bijak. Kalau kalian tidak suka dengan suatu konten atau suatu artis atau seseorang, sebaiknya tidak kalian komentarin. Cukup di-delete dan di-block. Ya, jadilah orang-orang yang wise dan bijak. Karena semakin kalian mengomentari itu semakin naik, ya enggak? Contoh kalian nggak suka sama Babang Tampan atau kalian ngepen banget, kalau kalian ngepen sama Babang Tampan ya nggak apa-apa lah, yang komenin lah ya. Atau kalau kalian nggak suka, dia punya IG atau punya apa sih Babang Tampan itu atau siapa lah ya, ting-ting atau nggak usah dikomenin, delete block. Atau ada YouTuber yang ngeselin banget. Jadi kalau kita lihat blognya itu lebih banyak hatersnya daripada yang like. Bodoh banget sih. Ya, semakin banyak yang komenin dia itu, semakin naik rating dia kan muncul terus. Begitu ya di TikTok ya, semakin banyak yang komen, maka semakin banyak. Ratingnya semakin yang naik. Baru-baru ini cadel, naik makanya. Kayak siapa sih yang ngomong yang kasar tentang iPhone 11 atau yang kamera 3 gitu kan? Kalau saya delete block, udah selesai. Nah, semakin banyak yang ngeblok dia, kok ini konten yang tidak baik tadi, hal-hal yang nggak baik tadi, pesan-pesan yang jelek tadi, nggak usah kita respon secara instan, kita delete aja, maka dengan sendirinya akan tenggelam. Sehingga yang kreatif lah yang muncul. Ini enggak, udah jauh, itu pesannya jelek, pesannya nggak baik. Kalian komentarin ya, udah tambah terkenal dia ya. Berarti yang bodoh siapa? Ya yang komentarin itu ya. Ya, audien global melalui internet, hambatan geografis dapat dikurangi karena pengetahuan audien relatif baik ya. Jadi hampir tidak ada batasan ya. Kita dari seluruh dunia bisa komentarin. Jadi kalau saya selalu bilang di kelas itu bahwa nanti akan ada muncul satu budaya baru, budaya global ya, budaya global. Coba kalian anak-anak muda ini, karena kalian selalu mendapat
pesan dari media yang gimana sih konteks pernikahan sekarang? Serba nggak ke balatan lagi sekarang, ke Korea-Koreaan ya. Nuansa putih di lapangan, di ruangan terbuka, seperti itulah ya. Kalau dulu kan tidak, kita kalau nikah, kalau yang ada Jawa pakai acara gebyok, bidadari, segala macam, dodotan, itu tidak menarik lagi nih sekarang buat kaum milenial, karena udah audien global, sudah budaya global, karena sudah melihat pesan itu terlalu banyak di itu ya, yang terpapar tiap hari gitu. Nah, akhirnya mindset kita, pola pikir kita pun berbeda ya, seperti itu. Audiens global bersifat interaktif mungkin dapat umpan balik secara konstan dan audiens sesuai keinginan ya. Jadi tanpa sadar kita itu lagi diserang sama budaya luar. Jadi sampai budaya kita pun hilang. Mungkin kalian ini sebagian tahu bahasa Korea, bisa bahasa Jepang gitu ya. Karena kalian sering menonton itu terus gitu kan. Ya, ada fans drakor. Ada nggak yang termasuk dalam korban pesan bisnisnya McD? Alhamdulillah enggak, Bu. Enggak ya, alhamdulillah kalian tuh udah besar-besar semua ya. Itu McD di seluruh Indonesia full. Wah, kata saya hebat tuh McD, keren. Ada apa sih? Oh, ternyata bisa bungkus kecil itu. Ada foto BTS di situ. Nah, ya, hanya karena foto BTS itu padahal kan bisa download di internet, bisa kalian banyak-banyak ambil BTS itu, hanya ada logo BTS di bungkus McD, mengacaukan seluruh Indonesia itu ya, akhirnya meningkatkan penyebaran COVID. Kemarin pas saat lewat McD yang di Teguh Umar, ada apa ini rame banget. Sorenya lihat di berita, oh ternyata. Ya, itu pesan bisnis, dia sangat hebat merangkai pesan bisnis. Bisa nggak kita sebut? Komunikasi dua arah sangat membantu membangun suatu pola hubungan yang kuat dan saling menguntungkan ya. Jadi harus ada komunikasi dua arah, feedback, sangat membantu. Kemudian relatif murah dibanding komunikasi dengan cara lain yang konvensional karena tidak perlu alat tulis dan percetakan yang makin mahal. Contohnya koran ya. Koran saat ini masih dibutuhkan nggak? Sekarang kita itu ya mungkin bisnis-bisnis yang nanti dengan sendirinya akan tenggelam. Contohnya buku-buku print out itu ya, buku-buku print out, majalah, koran segala macam. Itu dengan sendirinya akan terkikis. Ya, karena membutuhkan biaya cetak mahal dibanding komunikasi dengan cara lain yang konvensional karena tidak perlu alat tulis dan percetakan yang makin mahal. Namun penelitian saya di tahun 2020 itu penelitian 2018 ya, masih menyatakan bahwa media konvensional masih dibutuhkan. Tapi mungkin saat ini di tahun 2021 ini media konvensional nggak dibutuhin lagi. Media konvensional itu termasuk kemarin itu saya yang masukkan konvensional itu TV ya, TV, radio, majalah, koran itu saya masukkan dalam konvensional. Dan itu masih dibutuhkan di tingkat untuk penyuluh itu masih membutuhkan itu. Tapi nggak tahu nih penelitian, kalau saya melakukan penelitian yang sama di tahun ini mungkin nggak dibutuhin lagi ya. Media digital secara langsung dapat berkomunikasi dengan audiens ya melalui jaringan internet yang baik melalui website maupun fasilitas komunikasi lainnya ya. Kita ada email, WA group dan lain-lain. Sayangnya kalau kita mau ngobrol grup itu hanya 8. Jadi kalau kalian kemarin ada satu kelompok itu 8 orang, kalian bisa call via WA group ya. Nah, kalau WA kalian hanya bisa call 4 orang, segera di-upgrade, berarti masih jadul ya. Masa kalah sama itu. Masih bisa 8 itu. Ya, jadi kalau callan bisa 8 orang melalui WA group. Menulis pesan melalui media digital adalah untuk membangun kepercayaan, yang membangun trust ya. Nah, nanti kita ada suatu big data, jadi kalau kalian belanja di Shopee atau ada sebagian besar belanja. Kalau saya tuh semenjak online ini, semenjak kita mulai WFH ini, saya hampir 90% itu saya belanjanya via online ya, via online. Bahkan ke Transmart kemana saya belanjanya online. Sebelumnya hanya 50%, sekarang hanya. Tetapi awal-awal belanja itu pasti banyak yang tertipu. Iya, Bu. Kelihatannya menarik, bagus, sampai sini zong gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita melihat pesannya, itu lihat bintangnya. Ya. Sekarang kalau belanja di online itu kita lihat bintangnya, lihat testimoninya. Dan sekarang kalau kita ngelihat itu banyak dagangan online di IG,
di Facebook itu mereka isinya ngupload testimoni aja. Nah, tapi harus hati-hati juga gitu kan. Itu terpercaya atau tidak gitu ya. Kalau tidak terpercaya uang udah transfer, nah bisa testimoni dibuat-buat ya. Itu. Membangun kepercayaan. Menurut pesan melalui media digital, kita harus membangun kepercayaan, ada trust ya. Kemudian media digital memiliki keuntungan itu komunikasinya konstan ya. Media digital bersifat insomnik yang memungkinkan berkomunikasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun ya. Seperti itu ya. Sama WFH juga. Sampai kemarin saya lihat status admin saya, Mbak Iin ya, Iin Kuntari, dia buat gini statusnya, mungkin capek ya. Sama lah kayak kalian ini adik-adik mahasiswa yang baik-baik ini. Saya bingung ya, kalian ini jam kerjanya mungkin baru tidur, baru bangun jam 11, jam 12 kali. Jadi kan jam kerja kita tuh jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi ada yang WA dosennya jam 9, jam 10 malam. Adminnya ya. Jadi work from home atau bekerja dari rumah itu bukan 24 jam sehari. Tetapi tetap sama harusnya ya, jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau jam 7 sampai jam 5 lah. Ini enggak. Karena BDR ya udah enak ya, media digital udah WA aja gitu. Ya, saya itu masih kadang-kadang sampai jam 10 malam, jam 9 tuh masih balasnya WA mahasiswa gitu ya. Itu kalau saya lagi gabut nggak ada kerjaannya. Tapi kalau lagi banyak kerjaan kan nanti mahasiswa yang ngambek. Kalau nggak dibales, ibu itu ini ya. Jadi kalian adik-adik mahasiswa, jam kerjanya walaupun kalian bangunnya tetap jam 3 sore, jam 4 sore gitu, tetaplah jam kerja dosen itu atau jam kerja admin di jurusan itu tetap harusnya ya jam 8 sampai jam 5 sore. Jangan kalian baru bangun tidur, baru ingat pulang dari main, baru sadar, oh ya UKT, perpanjangan UKT belum diurus, udahlah WA aja jam 9 malam. Nah itu kan kalian berarti memanfaatkan banget media digital, gitu, tapi tidak memperhatikan hak yang lainnya seperti itu. Nah ini tadi ada pertanyaan, 3 langkah menuju pesan efektif. Saya baru mampu menyampaikan teori, tetapi nanti untuk praktiknya mungkin Pak Rinaldi yang jago bisnis nih. Pak Rinaldi ini katanya jago bisnis ya. Atau Bu Helpi juga pebisnis nih, Pak Habib ya. Nah, bisa menjelaskan. Bisa kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa dijelaskan lanjutannya. 3 langkah menulis pesan efektif harus direncanakan, ditulis dan lengkap. Ya. Kadang-kadang kalian ini hanya mampu merencanakan, rencana aja. Wah, bagus banget rencana. Gini loh, tulisin enggak. Lengkap enggak, pokoknya cuma rencana. Rencana yang baik adalah tertulis dan lengkap kemudian dilaksanakan. Kalian pandai merencanakan tapi tidak ditulis dengan baik akan lupa ya. Karena kemampuan otak manusia ini terbatas. Nah, dalam perencanaan kita harus mampu menganalisis situasi. Analisis dulu situasi. Tadi seperti masukan dari teman kalian ya, Asmi tadi, Bu, kalau mau bisnis itu bisnis ini Bu yang lagi oke, Bu. Nah, saya lihat tuh analisis situasi. Iyakah? Baikkah? Bagaimana? Apa sih yang mau saya lihat dulu kan. Saya cari dari analisis informasi itu, saya cari informasi apa lagi tambahan. Pasarnya di mana, segmennya siapa, ya, yang suka itu siapa, harganya berapa. Kemudian saya mau lihat medianya nanti, saluran apa yang saya gunakan. Apakah saya nanti mau langsung pesan bisnis saya ini mau langsung bisnisnya via online saja atau bisa langsung datang kan. Semua informasi itu kita kumpulkan menjadi satu, ya. Kemudian kita tulis di pesan yang sebaik-baiknya ya. The strong word that will help you create effective sentence and coherent paragraph. Jadi kita buat suatu pesan yang sangat baik ya, seperti itu. Kemudian kita lengkapi, setelah pesan kita tulis, kita baca ulang, kita revisi pesannya baik, enggak, benar, enggak, ya. Produce the message, kita menggunakan kalimat-kalimat efektif ya, yang menarik gitu. Itu seperti pesan bisnis yang disampaikan oleh McD itu. Kalau saya lihat dari beberapa franchise yang seperti itu, kayaknya yang paling oke nih saat ini pesan bisnis yang disampaikan itu rasanya sama aja, nggak beda ya. KFC, CFC, AW dan macam-macam itu ya. Hampir mirip-mirip rasanya, nggak jauh-jauh beda amat itu. Tetapi dia menyampaikan pesan bisnisnya dengan sangat luar biasa. Kemarin lagi saya lewat 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu rame lagi. Oh ternyata dia ada promo kemerdekaan, selalu ada promo. Oh ternyata kita ini suka banget sama promo. Nah, jadi nanti kadang-kadang kalau kita buka Gojek atau Grab kan yang kita lihat promonya apa sih? Padahal mungkin harganya dinaikin dulu.
Kalau ke informal nih, setiap hari ada promo terus. Terlihat perasaan dari 3 bulan yang lalu sampai hari ini harganya sama. Ini promo atau tidak, gitu ya. Dan juga saya ngelihat ada teman-teman dari manajemen ya, mahasiswa manajemen punya bisnis usaha. Saya mengikuti IG-nya, punya bisnis usaha berlian gitu. Ini promo terus, saya bilang, oh ini mah bukan promo, cuma ditulisnya promo, itu pesan bisnis. Jadi karena memang kalau cewek-cewek itu sukanya sama diskon, yang ngeliat diskon langsung gitu ya. Jadi ya itu tadi itu ya pesan-pesannya tersampaikan ya. Jadi kalau kalian mau itu ya, ini analisis situasi, apakah yang berubah sebagai akibat dari pesan Anda, apakah ada yang berubah sebagai akibat dari pesan kita. Jadi kalau kita ingin menyampaikan pesan itu, ada nggak sih perubahan? Atau kita hanya ngomong aja asal, ya udahlah terserah, mau orang berubah mau enggak, masa bodoh gitu ya. Nah, jadi ini juga tidak hanya pada pesan digital, juga pada kalian. Ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu, itu berpengaruh apa pada seseorang itu? Ya. Ada nggak orang itu merubah baik pengetahuannya, sikap, atau nggak ada perubahan sama sekali? Ngapain ngomong, kita diam aja. Ketika kita ingin menyampaikan pesan, tapi orang itu nggak akan ada berubah, udah kita diam aja. Ya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, pesan, Pak, ada dampak dulu dari ini ya. Kemudian apakah tujuan kita itu realistis? Sekarang saya kemarin mau buat usaha kayak kopi Janji Jiwa gitu ya. Janji Jiwa itu untung itu kalau sehari itu sampai 100-150 per cup per hari laku. Lalu bisa BEP gitu ya, dengan sewa ruko 20 juta bla 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 dihitung. Realistis nggak sekarang? Sehari 20 cup. 200 cup. Baru untung 150 baru BEP. Untuk saat kalau 2 tahun yang lalu atau setahun setengah yang lalu ketika kuliahnya masih offline, mungkin realistis saya buka itu di sekitaran kampus. Kalau sekarang yang ada aja mati ada. Itu tadi ya, oh ternyata mungkin kalau saya buka ini nggak realistis, ada nanti aja gitu. Atau saya buka kopi biasa aja, nggak usah Janji Jiwa, kopi sendiri, brand sendiri. Ini kopi kan mahal-mahal nih. Mau ngopi aja di Lampung tuh saya punya mimpi tuh, pengen buka kafe di Lampung, tapi ngopi yang enak nggak mahal gitu. Ngopi enak, tempatnya oke, tapi nggak mahal. Jadi kadang saya tuh keliling, saya suka ngopi ya, saya keliling beberapa kafe-kafe kopi itu yang punya orang Lampung asli, atau ngopi di Lampung aja kok mahal banget gitu. Sedangkan katanya Lampung ini surganya kopi. Nah, saya pengen punya mimpi tuh, tempat kopi yang murah gitu ya, tapi nggak murahan, tapi buat nyaman gitu ya. Apakah waktunya tepat? Apakah kita tepat? Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau dulu setahun setengah yang lalu sebelum pandemi, tepat saya membuat usaha itu. Kalau sekarang tepat nggak? Apakah waktu tepat? Orang-orang yang sibuk atau terganggu ketika mereka menerima pesan, Anda cenderung kurang perhatikan. Nah, ini ya, apakah pada saat kita menyampaikan pesan itu tepat atau tidak, gitu ya. Ini menyampaikan pesan di hari libur, kata Bu Dami tadi tanya pagi-pagi. Kita jadi kuliah hari ini, ya insya Allah jadilah ya. Nah, tepat lah, karena saya yakin kita semua dalam kondisi PPKM di rumah, nggak kemana-mana, insya Allah waktu yang menyampaikan kuliah ini tepat. Itu juga ya, pada saat kalian menyampaikan pesan pun waktunya tepat apa enggak, kapan gitu ya. Setiap saat, makanya kalau iklan-iklan di radio itu kapan sih anak-anak muda mendengarkan radio, jam-jamnya gitu ya. Nah, waktu yang tepat. Terus kapan anak-anak kecil itu, coba kalau kalian ngelihat iklan di TV, kalau untuk orang tua itu jam berapa, jam apa ya ada ya, karena ini melihat waktu yang paling tepat seperti itu untuk menyampaikan pesan. Itu juga kalau kalian ingin menyampaikan pesan kepada teman, kepada orang tua, kepada pacar gitu ya, tepat nggak waktunya? Kayak mungkin nih, karena tadi Asmi terus yang nanya saya. Ini Asmi nggak tahu nih, Asmi udah punya pacar apa belum ya Asmi ya? Asmi mau nembak ceweknya, belum baru PDKT sekali, belum apa-apa udah bilang suka. Mungkin waktunya nggak tepat, langsung ditolak. Bukan berarti nggak suka si cewek itu, cuman waktunya kurang tepat. Harusnya ajak jalan dulu, PDKT dulu, analisis situasi dulu, apa sih yang dia suka gitu kan, apa sih bagaimana gitu kan, ada pendekatan-pendekatan, ajak jalan dulu, ajak makan dulu, kasih sesuatu lah, nanti baru ngomong, gue suka sama lu gitu. Nah, akhirnya jadi buatlah waktu yang tepat dan tidak ada alasan dia untuk menolak. Nah, ya nanti kalau mau tanya itu tanya lebih jauh sama Pak Rinaldi ya, mungkin dia jagonya ya, atau Pak Habib. Apakah yang Anda lakukan dapat diterima organisasi? Nah, perusahaan memiliki tujuan yang kebijakan yang bisnis yang sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan. Oke, kalau mau
bertanya bisa raise hand ya. Jadi, tapi kalau nggak saya lanjut karena nggak banyak, nanti bisa kita tanya jawabnya di akhir aja, ini materinya tidak banyak. Itu ya, menganalisis situasi itu yang penting. Kita harus analisis situasi dulu. Kalau situasi yang kita analisis salah menganalisisnya, ya udah. Ketika data kita salah, maka akan salah. Tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian, 6 kombinasi media komunikasi itu ada oral in person, ada oral digital, ada written. Jadi ada gabung, ada oral in person ya. Jadi ada keuntungan dan tidak keuntungannya, itu yang melalui digital juga ada yang melalui tulisan, yang tercetak gitu ya. Mungkin bisa dilihat terus-menerus gitu ya, banyak baliho-baliho gitu ya. Sebenarnya baliho-baliho yang tercetak itu efektif nggak sih? Terpampang terus. Baliho-baliho kampanye itu pesan juga ya. Mungkin dia nggak bisnis lah, cuma pesan politik gitu ya. Pesan. Kalian mau memilih seseorang itu apakah karena wajahnya terpampang? Yang terus-menerus terpampang di baliho-baliho itu yang kadang-kadang di flyover di mana-mana itu? Apakah karena wajahnya selalu terpampang atau karena visi misinya atau karena serangan pajak 150.000-nya pada saat pagi hari? Nah, itu ya. Kalau saat ini sih kayaknya yang terakhir orang-orang di desa memilih itu ya. Jadi kalau kalian mau nanti mau nyalek, mau apa, nggak usah terlalu banyak wajah dipampang ya. Yang penting ada serangan aja gitu. Tapi itu persepsi saya, belum tentu benar ya. Written digital, menulis melalui media digital. Visual, printed, visual digital ya. Ini tadi. Kemudian selanjutnya teknik pengumpul informasi melalui media digital. Seperti apa sih? Pertimbangan perseptik audiens. Jadi pada saat kita mau membuat suatu pesan digital, jangan berpikir tentang kita, ya. Jangan, tapi berpikirlah seolah-olah kita adalah si audiens, ya. Jadi sangat penting ketika kita itu berempati sama orang, ya. Audiens kita siapa sih? Mahasiswa tuh gimana sih? Jadilah, saya sekarang ini dosen ya, tapi saya kalau pengen deket, akrab dengan saya harus berpikir mahasiswa itu seperti apa sih? Anak-anak milenial sekarang itu seperti apa sih sukanya? Bayangkan bahwa saya adalah bagian dari kalian ya, sehingga saya tahu mau kalian tuh apa gitu ya. Tepatkan di Anda pada posisi audiens apa yang dipikirkan, berdasarkan dan direncanakan. Dan ini tidak mudah. Ngomongnya aja enak, tapi kadang-kadang enggak. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau kalian nanti ingin mengambil suatu kebijakan, ingin melakukan suatu apa, ingin menyampaikan pesan, jangan langsung ya. Langsung, tapi nah, tadi balik lagi ke Asmi lagi tadi, karena paling dia jadi Asmi tadi. Asmi bilang kalau Facebook itu tempat penyebaran hoax, contohnya orang tuanya, akhirnya dia pindah ke IG. Nah, susah banget Bu ngomongin orang tua saya. Nah, coba bayangkan Asmi, yang paling kenal orang tua Asmi kan? Asmi tahu, coba Asmi bayangkan orang tua Asmi dari lingkungan yang seperti apa, pendidikan seperti apa, kenapa dia bisa begitu? Apa yang dipikirkan, dirasakan, dan apa? Nah, dengan begitu bagaimana pendekatan terbaiknya? Supaya tidak melakukan itu ya. Seolah-olah menjadi, coba Asmi nyampe rumah, nanti mereka renungkan seolah-olah Asmi menjadi orang tua Asmi. Bagaimana sih cara terbaik saya menyampaikan pesan agar nyampe? Saya bayangkan saya seperti ibu saya, hidup di kampung, dia tadinya di kampung, ibu saya hampir 70 tahun, kuat banget pendidikan ini. Kebayangkan orang usia 70 tahun yang SMA aja tidak tamat, tidak kosmopolit, lokalit, bagaimana pendekatannya? Dengan cara apa? Apakah dengan cara-cara yang kita sampaikan ini nyambung atau enggak? Nah, gitu ya. Kemudian dengarkan komunitas. Ya, habis tadi pertimbangan persepsi audiens, kemudian kita dengarkan komunitas. Komunitas pelanggan, penggemar produk atau orang yang terkait melalui media sosial yang terlibat dalam diskusi online. Temukan mereka dan dengar apa yang mereka katakan. Nah, tadi contohnya, saya pengen kalian tulis di chat ya. Saya pengen kalau bisa 140 mahasiswa ini chat lah, tulis. Bisnis apa sih yang baik dan kenapa? Saya mau survei. Nah, itu sih bagian dari mendengarkan komunitas. Mau apa gitu? Apa sih yang paling oke saat ini? Apakah membuka warung kopi, apa membuka waffle, apa membuka fotokopian, atau membuka warnet lagi gitu, atau jualan kota. Bahkan sekarang jualan kota aja udah sepi. Orang-orang yang mampu menangkap
bisnis dengan baik ya. Di tahun 3-4 tahun yang lalu di depan UBL itu ada toko di kiri jalan itu, kalau dari arah Unila itu rame banget. Hampir semua orang beli kuota di situ. Coba lihat sekarang, sepi. Kenapa? Mungkin sudah bergeser. Internet di mana-mana ada banyak, wifi ada banyak ya, seperti itu ya. Jadi itu ya, dengarkan komunitas. Dan komunitas ini kita ini kan terlalu berubah dan berubah gitu ya. Itu tadi. Kalau kita mau berubah cepat, adaptasi cepat terhadap lingkungan, maka usaha kita akan cepat berubah mengikuti perkembangan zaman dan akan. Tapi kalau kita terlalu bicara pada masa lalu kesuksesan, maka dengan sendirinya kita lambat berubah, maka dengan sendirinya kita tidak menyampaikan pesan bisnis secara baik, akan ditinggalkan. Ya, rajanya dulu ada ya. Nokia Connecting People. Siapa sih yang nggak pernah Nokia? HP sejuta umat, semua pakai Nokia. Tetapi dia tidak tanggap dan tidak terhadap perubahan. Tadi tidak mendengarkan komunitas, dia tidak melakukan mungkin dia ada. Akhirnya ya itu. Atau orang tuh mau simple aja gitu kan. Kayak Samsung sama Apple tuh kebut banget perubahan-perubahannya. Seperti itu. Ya, selalu bersaing. Kalau Apple mengeluarkan ini, Samsung mengeluarkan ini gitu ya, selalu aja mereka itu ya. Karena apa? Mereka mendengarkan selalu ada supe, maunya pelanggannya apa sih? Gitu kan. Ya, jadi gitu kalau kita berbisnis pun seperti itu ya, kita harus selalu mau mendengarkan komunitas. Ini sudah selesai. Lanjutan baca laporan dan dokumen perusahaan lain, bicara dengan supervisor lokal ya. Ini ya kalau kita udah sukses, udah punya usaha ya itu tadi. Baca dan bacalah ya. Jangan nggak pernah baca gitu ya. Jadi kita membaca situasi, membaca laporan, membaca dokumen apa gitu ya. Jangan hanya baca cerita dan baca WA dari mantan atau baca stalking IG mantan itu udahlah, nggak usah yang kayak gitu ya. Kalian nggak akan move on kalau begitu ya. Jadi ya kalau surat ayat pertama dalam Al-Quran itu kalau nggak salah yang turun Iqra ya, bacalah ya. Jadi buat kalian yang cuma kerjanya menyia-nyiakan waktu, hanya stalking IG mantan, nungguin WA mantan, checklist 1, checklist 2, tapi nggak diijoin, nungguin aja, udah rugi banget lah hidup kalian gitu ya. Cari yang lain gitu ya, move on gitu ya. Berarti kalian itu tidak menjadi prioritasnya ya. Nah, ya banyak nih kayaknya yang masih nungguin aja ya. Itu paling nanti senyum-senyum sendiri ya. Jadi gitu ya. Jadi buat kalian, jadi jangan sia-siakan waktu hanya bacain IG mantan ya, atau PHP di PHP-in mau gitu ya. Yang lagi PDKT udah tinggalin aja lah 1001 cari ya. Di Bandar Lampung ini ada 1 juta sampai 2 juta orang, ceweknya banyak, cowoknya masa sih satu pun nggak bisa kalian dapatkan ya. Harus move on ya, jangan hanya itu ya. Jadi baca ikhlasnya KMMI, baca yang lagi PU ini, adik-adik ini baca laporan PU-nya, mulai ngetik ya. Kemudian mulai merevisi yang lagi bimbingan, segeralah bimbingan gitu ya. Jangan nanti Bu saya baru putusan gitu ya. Jangan gitu ya. Ya Mujaya semangat ya. Bicara dengan supervisor, kolega, pelanggan, mintalah masukan dari audien Anda ya. Jadi jangan pernah takut meminta masukan. Jangan pernah takut dengan kritikan ya. Jika kita tidak yakin apa yang dibutuhkan audien, tanyakan kepada mereka. Ya, kalau kalian ini kepentok dengan tugas, ini kan ada ini angkatan 2018, ada angkatan 2017 yang saat ini sedang nyusun ya. Jika kalian nggak paham nih, apa mau pembimbing, tanya Bapak Ibu seperti apa gitu, itu juga ya. Oke. Next. Nah, ini tadi ada email juga sebagai media komunikasi, meskipun email ini sekarang udah jarang sih. Tetapi untuk surat-surat resmi kita masih menggunakan email ya. Jangan girim dengan lampiran attachment yang terlalu besar ya, karena nggak bisa kita kompres dulu. Bisa kan kalian mengkompres kan? Mas itu salnya 1 giga kita kompres kecil gitu ya. Jangan juga nggak bisa ya. Dikompres by PDF. Kompres PDF online ya Pak Dinaldi ya. Karena Pak Dinaldi berapa kali Bu Indah tolong dong. Gimana Bu caranya? Itu Pak gampang gitu. Ya jangan mengirimkan dengan lampiran attachment yang terlalu besar, jangan melebihi kapasitas penerima agar tidak ditolak mail server penerima.
Dan minum lanjut power tanpa berpikir kegunaan bagi orang itu ya. Jadi itu benar tadi. Jadi ketika kita menerima pesan, jangan kita sharing sebelum saring. Saring dulu, baru kita sharing. Saring, sharing, saring, sharing. Ingat ya. Kita baca dulu, bacalah. Ikro. Nah, baca ya, baca dulu. Benar nggak ini? Jangan nanya dulu sebelum baca. Kadang-kadang kita tuh terlalu malas. Pokoknya nanya aja, bacalah. Ya, baca. Jangan jadi kita baca, oh layak tidak, oh perlu diedit tidak. Oke, kalau oke kita teruskan, kalau enggak kita skip ya. Selalu isi kolom subjek. Nah, jadi kalau email itu jangan ngerasa bahwa kita ini atau ya baik email, baik WA, baik ya WA ya. Jangan merasa bahwa kalian ini adalah orang yang paling tenar dan terkenal. Pikirkan bahwa tidak semua orang tuh paham dan kenal kalian. Tulis nama Indah Listiana. Tujuannya apa? Tujuannya pakai MMI atau apalah ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau mengutip tulisan seseorang itu ada kutipannya. Jadi kita tidak plagiat. Jadi kalau saya WA itu ya, pertama itu ucapin salam, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau apapun ya bisa. Perkenalkan, saya Indah Listiana. Dari mana? Jurusan PPN segala macam ya. Angkatan sekian. Bermaksud untuk ini. Terima kasih, ada salam penutup. Jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang ini banyak ini awal-awal nih mahasiswa ini mungkin di kampusnya atau di PS-nya atau di angkatannya kalian tuh tenar ya, artis gitu ya. Jadi WA saya itu nyampe lupa memperkenalkan diri, bilang ini siapa ini ya. Saya baca siapa ya udahlah. Makanya saya tanya nama NPM, PS mana Mbak, Mas gitu ya. Nah, jadi itu tadi bahwa tidak semua orang kenal kalian gitu ya. Jadi harus ada salam pengenal dulu apa. Jadi percakapannya tuh enak langsung. Kalau ini kan enggak nanya ini akhirnya 5 kali 6 kali WA-an tuh balas-balasnya hanya nanya nama, NPM, jurusan, asal ininya, tujuan. Jadi kalau bisa satu tulisan itu langsung tahu. Jadi dosen ketika baca oh ya ini anak ini, jurusan ini, NPM ini, angkatan ini, mau ini, tujuannya ini, maksudnya ini jelas gitu ya. Jadi nggak nyusahin dosennya gitu. Oke. Kemudian media sosial, pesan manfaat media online dengan tujuan ya. Sekarang itu hampir semua perusahaan memanfaatkan media sosial ya. Yang enggak jadul banget lah, hampir nggak ada. Ada nggak perusahaan yang nggak memanfaatkan media online? Ya. Hampir nggak ada ya. Kecuali perusahaan-perusahaan yang nggak tahu banget. Mungkin perusahaan pembuat sapu lidi kali yang di kampung-kampung banget mungkin itu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang di kota untuk jual produknya pastilah dia memanfaatkan media online. Menjalin hubungan dengan konsumen ya, jadi itu manfaatnya. Kemarin saya mencari tapis biasanya ke Bambu Kuning tuh harganya udah tinggi banget, udah mahal banget. Kemudian cari-cari di marketplace, pesan bisnisnya menarik, oh udahlah saya datang, ternyata di Pagelaran dan hasilnya bagus. Dan dia cerita memang sebelum dia memanfaatkan media online dia masuk itu barang-barang ke Bambu Kuning, cuman semenjak ada media online ini dia tidak lagi gitu ya, menjalin hubungan dengan konsumen langsung. Jadi rantainya itu keputus, jadi panjang rantai pemasaran itu keputus, jadi bisa langsung mendapat untung besar. Mendapatkan masukan dari konsumen, meningkatkan produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi kalau kita membuat marketplace itu kan ada komen-komennya gitu ya, ada testimoninya, tadi mendapatkan feedback langsung, meningkatkan produk dan jasa yang dihasilkan. Dengan itu kita meningkatkan produk dan jasa yang kita hasilkan, mempromosikan produk dan merespon krisis permasalahan yang sedang terjadi. Seperti itu manfaat media sosial. Terus ini ada ciri pesan singkat. Pesan itu tadi ada perhatian, ide pokok menarik, perhatian dan bermanfaat bagi audiens. Ya, kita buat dulu perhatian ya, menarik dulu ya, menarik perhatian. Kemudian perhatian itu memunculkan minat, ada attention, kemudian ada ketertarikan, ada minat, kemudian dia punya keinginan. Nah, dari keinginan itu dia melakukan satu tindakan, ya. Kita mau jual produk nih, kita menjual produk, harus menarik dulu perhatian orang, menimbulkan minat dan keinginan. Nah, supaya orang itu bertindak membeli atau tidak, kita tadi analisis situasi, kita balik lagi audiens kita siapa. Kalau saya buka Starbucks di kampus dengan harga satu cupnya itu sekitar 35-40, mungkin nggak banyak, ada yang beli tapi nggak banyak. Oh, kayaknya mereka ini menarik perhatian, meningkatkan minat, ada keinginan, tetapi tidak mampu orang mengactionnya. Udah nggak oke deh.
kalau Starbucks buka di sini. Nah, Starbucks bukanya di MBK dengan bukanya di Jalan Sudirman kalau nggak salah ya. Jadi tempat kantor-kantor yang besar ya. Kalau yang di sini apa? Oh, Janji Jiwa aja. Janji Jiwa kan kopinya middle tuh. Segelasnya 18.000 gitu ya. Jadi ketika seseorang ingin udah tertarik, udah minat, punya keinginan, dia mampu mengeksekusi, melakukan eksekusinya seperti itu. Nah, ini yang kemarin saya ambil, ini yang meramaikan McD kemarin nih. Saya tadinya mau menampilkan dia dengan babang tampan, cuma nggak tega saya. Kalau kalian ini McD ini pesannya itu ya. Nah ya, ini yang meramaikan McD kemarin. McD tahu apa sih yang paling yang disukai. Tapi nggak tahu deh, ini yang disukain cewek-cewek ya. Kalau yang cowok-cowok apa? Ya Bu, ini BT. Legata ya, suka banget ya kemarin. Suka banget Bu, saya fans banget. Oh ya gitu ya. Nah gitu ya. Nah jadi kalian harus mampu menganalisis situasi. Itu saja dari saya, tidak banyak ya. Kita silakan tanya jawab. Mungkin Pak Habib, Pak Renaldi, Bu Indah, Bu Dame, atau Pak Delia ada yang ingin ditambahkan? Dan kita diskusi. Cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Ya Pak Habib silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang mau bertanya atau apa? Oh iya Mbak Lara, silakan Mbak Lara. Lara ini masuk duta genre ya Mbak Lara. Mbak Lara silakan Mbak Lara. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Maaf Ibu, sebelumnya saya ini gagal fokus Ibu dengan chat dari Bapak Rinaldi Bursan. Maaf Pak, tentang yang dijelaskan oleh Bapak di chat itu adalah ciri digital bisnis saat ini dimulai dengan value creation, tidak dimulai dari fixed asset. Dan terus setelahnya Bapak juga ngechat tentang value creation bisa dimulai dari innovation karena digital bisnis adalah old business plus new thing. Itu seperti apa ya Pak? Mohon maaf Pak, karena sebelumnya saya dari basic pertanian, jadi saya belum mengetahui nih Pak tentang bisnis itu seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lara. Pak Renaldi, bisa langsung dijawab ya Pak Renaldi? Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Indah. Rara, pertanyaan yang menarik ya. Saya pancing begitu supaya memang bisa mengundang diskusi. Jadi memang kita kan bisa lihat bahwa digital bisnis saat ini kan memang tidak ada satupun yang tidak ada sentuhan teknologi, ya kan? Kita bisa lihat tuh Bukalapak, Shopee, kemudian yang lain itu adalah old business, bisnis angkutan yang lalu dan lain sebagainya. Tapi karena dia punya lahir dari orang-orang yang memang di-exercise untuk berpikir dengan cara-cara yang baru tuh. Si Nadiem Makarim itu dia belajar di Harvard, kemudian metode kuliahnya juga banyak diberikan kasus per kasus. Kemudian dia contoh ada di sana ada apa ya, kalau di luar negeri itu berkembang Grab atau apa ya, saya lupa ya. Riding company itu apa ya? Riding company itu apa ya? Grab itu sejenis Grab lah itu. Kemudian dia buat kan. Nah di Indonesia dia mulai bahwa angkutan publik itu bukan mobil, tapi roda dua, ya kan? Itu nggak dijumpai oleh orang. Jadi dia kembangin itu, ya kan? Jadi memang dia adalah transportasi, itu adalah Pak. all business tapi sentuhan teknologi. Dia tidak dimulai dari dengan fixed asset. Dia tidak kumpulkan yang mana. Dia nggak ngumpulin aset banyak-banyak. Dia join assets. Dia punya konsepnya. Dia punya pemikirannya. Fixed assetnya mitranya. Mitranya suruh sediain mobil, motor sendiri dan lain sebagainya. Yang begitu-begitu. Bisnisnya anak muda. Nah, kenapa dibilang digital bisnis itu adalah all business plus new technology. Nah, kemudian kalau kita mau bicara yang mana sih kita mesti perbaiki, ya tadi Ibu Ina tadi bilang, supply chain-nya kita potong. Yang tadinya kita bisa ambil dari berbagai macam pemasok, kemudian kita bisa ambil dari Shopee. Coba Anda bisa lihat tuh, kalau Anda mau jadi pebisnis, Shopee menawarkan berbagai macam cara yang mudah. Ya, Anda bisa beli barang diskon, kemudian Anda jual kepada di offline-nya, seperti itu. Yang begitu-begitulah.
Jadi dari proses digital ini kan ada banyak bisnis yang bisa dilakukan ya. Jadi value creation namanya. Menggali nilai apa sih sebenarnya dari bisnis yang ada yang kita bisa lakukan perbaikan. Kan kalau Anda nilai tadi banyak-banyak itu mulai saya mau bisnis cireng ya kan, ini bisnis cireng kan mulai dari fixed asset tuh. Saya mesti beli ini, bisa beli itu, mesti beli ini. Tapi kalau Anda bisa memanfaatkan digital proses ini, kan Anda tidak bisa mulai dengan tidak fixed asset kan. Anda bisa mulai dengan merancang bisnis Anda pada laman-laman digital Anda. Pada Instagram, ya kan. Jadi Anda sifatnya hanya channeling aja. Tapi Anda bisa buat kesan itu menarik mungkin. Saya kira itu dulu deh jawaban saya. Mudah-mudahan itu bisa menggali Anda. Kalau Anda mau baca bukunya, ada bukunya Diffusion of Technology dari Tab Scott. Ada banyak sekali itu digital, tentang digital dan lain sebagainya. Yang begitu-begitu memang Anda ya, yang muda yang harus bisa seperti itu. Ya, jadi mesti menggali nilai value creation. Misalnya Anda PPN gitu, Anda bisa banyak gitu. Proses digitalisasi sekarang kan arahnya semua digitalisasi. Kenapa orang bisa berkompet begitu hebat? Karena itu tadi digitalisasi. Karena digitalisasi didorong oleh supply chain management yang lebih canggih sekarang. Sekarang tidak ada ujung dunia pun yang tidak bisa dijangkau. Kalau untuk barang yang besar melalui vessel laut, kalau untuk yang cepat melalui angkutan udara. Saya kira itu. Ya, Sarah, senang sekali Anda bertanya. Mudah-mudahan nanti di breakout-nya kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kira itu Bu Indah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rinaldi. Oke, ada yang bertanya lagi? Bisa banyak baca di chat ini ya. Ada yang bisnis kuliner, nasi kebuli itu oke juga tuh si Lara. Nih, Mbak Leni Melana. Oke. Mbak Leni mau bertanya ke siapa? Silakan. Lebih ke Bu Indah, Bu. Tapi mohon maaf ya, Bu, kalau saya on cam karena HP saya sudah ada peringatan panas, Bu. Oke, nggak Mohon apa-apa. maaf ya, Bu. Baik, Ya. sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Reni Melana dari Prodi Penyuluhan Pertanian 2019. Jadi di sini saya lebih bertanya tentang perencanaan bisnisnya ya, Bu ya. Jadi dari pengalaman saya sendiri ya, Bu. Dan mungkin ini juga banyak dirasakan oleh sebagian besar teman saya yang lain. Jadi gini, Bu, ketika kita itu mempunyai rencana itu terkadang saya sempat nulis sih Bu rencana apa yang atau bisnis apa yang akan saya buat kayak gitu. Misalnya bisnis A, B, C ataupun D kayak gitu. Namun ketika saya mencoba untuk menganalisis segmentasi pasar dan lain sebagainya, itu tuh saya jadi minder lagi Bu. Seperti kayaknya bisnis ini nggak akan sesuai dengan ekspektasi deh dan lain sebagainya kayak gitu Bu. Dan akhirnya rencana A, B, C, D itu tuh nggak ada yang dilaksanakan Bu. Dan itu begitu terus sepanjang perjalanan kayak gitu Bu. Kemudian karena saya ataupun teman-teman yang lain itu selalu mikir untung nggak ya, kira-kira balik modal nggak ya kayak gitu Bu. Jadi gimana sih Bu tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Terima kasih Bu. Baik, Mbak Reni. Ini kalau saya cerita pengalaman saya aja ya. Ya, saya cerita pengalaman. Saya dulu tamat kuliah S1 itu tahun 2004 ya. Saya bingung bekerja apa gitu. Tapi saya buka usaha. Jadi saya usaha itu dari kalau saya nggak jadi dosen, saya jadi pembisnis nih sekarang. Karena memang cita-cita saya kalau nggak itu ya saya jadi pebisnis ya. Jadi saya tahun 2000-an itu saya buka usaha counter handphone. Jadi sepanjang jalan Imam Bonjol itu masih Imam Bonjol, masa ilmu orang tua saya memang itu tadi kelemahan itu kita selalu ragu-ragu, tidak pernah laksanakan. Jadi ada peran ya, kalau Reni tadi saya bilang berpikir laku nggak laku itu bukan tugas kita Mbak, tugas Allah gitu ya. Jadi kita yang penting berusaha aja kita lakukan. Nah, sama juga kalau mahasiswa itu saya bilang mahasiswa ini sering mengambil tugas pembimbing. Kalian tuh nulis skripsi tapi nggak masukin draftnya. Bagus nggak ya, nggak usah, baik buruknya itu bukan tugas kalian, itu tugas pembimbing yang pasti ya. Tugas kalian adalah pertama, ketika kamu sudah menulis plan A, plan B, plan C, plan D ya. Kemudian sananya tadi Mbak Reni itu sih ya, saya waktu itu berpikir mau usaha apa ya, usaha sembako, usaha counter handphone atau usaha baju. Sembako biayanya cukup mahal waktu itu, nggak mungkin dengan biaya 5 juta. Kemudian
baju juga seperti itu dan belanjanya mesti ke Jakarta. Kemudian kalau waktu itu masih jarang banget yang jualan pulsa, jualan handphone. Jadi kita cuma beli satu etalase yang harga 700.000 di teras, itu saya dengan dimodalin orang tua 5 juta, saya dengan kakak saya udah bismillah. Kita jualan HP itu masih yang Nokia yang lama-lama itu yang hanya bisa SMS-an tuh, kita HP second, HP jelek itu pajang-pajang aja. Kemudian kita hanya menjual, dulu hanya ada voucher 50.000 sama 100.000. Kita stok voucher 50.000 itu 3 biji, voucher 100.000 itu 3 biji, hanya itu. Tapi kita majang aja, kita nunggu aja, kita standby aja, jaga jualan itu. Memang awal tuh sebulan tuh enggak, tapi apa? Bagaimana caranya tuh ramai. Jadi saya punya kawan saya ajak nongkrong di counter saya itu. Kakak saya punya kawan, kita ajak nongkrong di counter itu. Jadi kelihatannya rame. Akhirnya orang datang ya. Dan memang enggak langsung ya. Jadi proses untuk rame itu perlu waktu 3 bulan. Ya, saya juga punya usaha sembako waktu saya habis dari situ saya punya usaha sembako. Kemudian kemarin kakak saya jual makanan. Saya bilang kalau menjual makanan itu di lingkungan makanan. Nah, di sepanjang jalan saya itu orang-orang jual baju sama kontak handphone, jual makanan, udah pasti nggak akan laku. Nah, Mbak, kalau mau jualan yang nggak takut rugi, jualanlah yang tahan lama. Contoh kalau kamu buat jus buah gitu ya, kamu buat minuman jus buah. Apel itu kan kalau kita beli taruh itu bisa 2 bulan tahan di kulkas ya. Ya udah jualan aja jus. Tapi satu, kita tungguin, nggak rugi lah kita. Kalau jualan apel, kita modal apel itu 1/2 kilo, modal belimbing 1/2 kilo, ya semangka lah, sedikit gitu ya. Jualan jus tunggu aja. Tapi kalian betah nggak mengikhlaskan waktu kalian untuk nggak tidur? Ngurangin waktu nggak tidur, ngurangin waktu main. Jadi ketika saya buka kontak handphone di tahun 2001 itu, saya tuh dibilang kawan-kawannya sombong. Sombong si Indah tuh. Udah nggak pernah lagi gabung sama kita. Kenapa? Karena saya bagi waktu sama kakak saya. Kita berdua tuh kakak saya di FISIP. Waktu itu angkatan 97, saya 99. Dia sedang skripsi, kita bagi waktu. Waktu saya nggak kuliah, saya standby. Kita jam 7 pagi tuh, jam 6 kita udah nyapu, teras, kita bersih, kita lap-lap. Jam 7 saya standby nungguin kontak itu. Sampai jam 9 malam. Nggak main, nggak ngapa-ngapain, cuma nunggu. Sanggup nggak kita? Kalau terus-terusan ya, tapi sambil berdoa ya di situ ya, karena nggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan doa ya. Yakin tuh, insya Allah. Tapi kalau udah tadi Mbak, ada mas-mas semua ya. Ketika kalian ragu berarti apa? Kalian mengambil peran yang bukan peran kalian. Sukses enggaknya itu bukan urusan kalian, yang kalian lakukan hanya berusaha dan berdoa, eksekusi. Bismillah lakukan ya. Nah itu juga kemarin saya itu cerita saya yang lalu ya. Nah, kemarin saya ada membuka kelas kewirausahaan di D3 Perkebunan. Kemudian 10 mahasiswa ngajakin saya, "Bu, kami mau bisnis." Oke, saya bilang. "Modal bisnis, usaha itu yang penting itu modal, Bu." Saya bilang tidak, usaha itu yang penting kemauan. "Enggak, Bu, modal." Ya udah, ayo butuh modal berapa? Udah saya urunan. Saya urunan 1 juta, sekian kumpul uang 10 juta. Kita buat angkringan di depan museum. Memang belum ada angkringan nasi kucing. Itu buka tahun 2013-14 kita buka itu, sebelum 2014 kita buka angkringan nasi kucing itu rame, Mbak. Dengan modal 10 juta kita beli kulkas kecil segala macam itu rame yang mau. Tapi apa? Andel-andelan. Gue capek, enak banget gue jaga ini itu. Itu tadi. Untung ada rezeki datang. Nggak rugi. Tapi karena tadi itu tidak mengikhlaskan hati dan pikirannya, tenaganya, waktunya, bahwa saya bismillah saya usaha. Saya kurangin waktu saya main, saya kurangin waktu saya tidur, saya bekerja keras di situ. Pastilah ya, cintai pekerjaan kalian maka pekerjaan akan mencintai kalian gitu ya. Jadi kalau itu tadi Mbak Reni, kalau kalian mau usaha ya jangan modal besar-besar lah. Jadi kalau modalnya jangan 100 juta dulu lah, modal kecil-kecil dulu 10 juta. Kayak kemarin usaha kembang apa ya, gelombang cinta segala macam. Kalau saya ada sepupu saya berani sampai 1 juta. Kalau saya nggak berani modal gede gitu, kecil-kecil aja, bunganya kecil-kecil, kita yang dikit-dikit. Jadi nggak. Jadi kalaupun rugi kita minimalisir kerugiannya. Jadi itu Mbak ya, plan A, plan B itu tadi saya bilang apa? Rencana terbaik adalah yang dilakukan. Skripsi terbaik adalah yang disetujui dan ditandatangani pembimbing, ya. Yang lagi menulis TA, tugas akhir skripsi. Sebaik apapun rencana kalian, penelitian kalian, apapun yang kalian memakai, analisis apapun, yang paling baik adalah yang sudah ditandatangani pembimbing.
Walaupun kalian dibaca kalau jelek banget sih terserah, yang penting gue di ACC, ya enggak? Nah, itu juga dulu saya juga gitu. Jelek banget punya kamu, terserah, yang penting saya udah setuju, udah dicetak dan saya udah wisuda. Daripada yang cuma masih di awang-awang, ya, itu juga usaha. Oke, itu aja, itu pengalaman saya. Intinya memang usaha itu awalnya kalau kamu udah ragu pasti rugi ya rugi. Tapi kalau kita yakin untung, insya Allah untung ya. Jadi berpikir positif ya, positive thinking saya selalu itu ya. Itu saya berpikir positive thinking dan jangan pernah ragu. Tapi keraguan itu keyakinan itu jangan diucapin terus jadi jumawa dan sombong. Tapi dalam hati bahwa saya akan sukses, insya Allah saya nggak rugi. Terus dilantunkan bersama dengan doa, insya Allah sukses kita. Dan nggak rugi. Gitu ya Mbak Reni ya. Mbak, ayo Mbak usahanya mulai dieksekusi. Jangan usah mahal-mahal, yang dikit-dikit aja. Tapi itu tadi Mbak Reni berani nggak ngulangin waktu untuk nggak pacaran? Ya. Ada yang lainnya? Bu, saya izin menambahkan, Bu. Oh, si Dela. Dela, katanya lagi sakit, Del. Udah sehat, Dela? Silakan, Dela. Saya izin menambahkan jawaban dari Bu Indah tadi ya. Mungkin untuk teman-teman yang masih ragu untuk memulai usaha ataupun dari teman-teman yang lain yang sudah memulai usaha tapi ragu untuk mengeluarkan atau mencoba hal-hal baru. Sebenarnya keraguan-raguan itu wajar ya bagi kita karena takut rugi. Tapi sebenarnya ketika kalian melawan keraguan-raguan itu, saat kalian sudah mencobanya dan melihat hasilnya, kalian nantinya tidak akan menyesal ketika kalian melihat hasilnya dibandingkan kalian yang tidak pernah mencobanya. Karena gini, contohnya saya sendiri, saya buka usaha. Saya ingin membeli produk ini, tapi saya takut nggak laku tadi. Namun ketika saya coba beli sedikit-sedikit dan ternyata peminatnya banyak. Hingga suatu saat kemarin itu, 1 minggu, saya bisa dapat omset lebih dari biasanya. Jadi untuk teman-teman yang sudah buka usaha ataupun yang belum, silakan dicoba lawan keraguan-raguan itu. Jadi kalau kita itu sebenarnya rugi kalau kita nggak pernah mencoba. Itu aja sih, Bu. Oke, ya makasih ya Dela ya. Nah Dela ini juga dia rajin dagang ya. Tapi dagangnya nggak yang mimpi besar dulu, bener. Awalnya dia datang ke kampus, ke ruangan. Bu, saya tadi buat keripik pisang. Ibu mau nggak keripik singkong gitu? Berani nggak kalian mencoba? Nah, itu ya, itu dulu. Ya benar ya tadi ya. Itu tapi beda kalau kalian mau apa, benar rugi adalah ketika tidak mencoba. Tapi jangan mulai dari bisnis yang ratusan juta. Tapi kalau kalian memang mampu untuk itu, is okay, nggak masalah. Tapi kalau awalnya kecil-kecilan. Mungkin Pak Delia ingin menambahkan? Sebagai Pak Delia, silakan. Suaranya ke unmute Pak, belum terdengar. Pak Delia, belum terdengar. Halo, Pak Delia. Kalian tidak mendengar suara Pak Delia juga atau sama dengan saya? Oh, belum, Bu. Belum. Iya. Pak Delia suaranya belum terdengar. Belum dengar tapi udah masih mute ya. Mungkin ininya kali ya, apa ada salah di kameranya di itunya. Bisa di-unmute di situ. Enggak. Ini kayaknya di speakernya atau di mic-nya yang bermasalah, Mem. Ya. Masuk itu aja kayaknya apa? Silakan Pak Dria, udah mulai terdengar. Oh ya, Pak Delia. Dengeran nggak? Mungkin Pak Rinaldi nih pengusaha besar. Udah besar. Oke, sip. Ya, sudah ya. Oke, baik. Terima kasih para teman-teman di sini dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin di sini sudah banyak tadi saya lihat yang mau jualan dan sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke teknik di digital marketing, tadi yang dikatakan Pak Rinaldi, bagaimana caranya dan sebagainya, kemudian Bu Indah dan sebagainya. Kuncinya sebenarnya pada saat kita masuk di dalam dunia digital, ya, betul yang sampai orang itu melakukan konten yang sampai mengerikan ya, sampai ditabrak, sampai meninggal dan sebagainya, sebenarnya kuncinya di konten. Halo? Ini nyambung nggak ya saya? Nyambung Pak, terdengar jelas. Nyambung. Ya. Jadi yang namanya cari konten itu penting ya. Nah,
dari yang pernah saya juga laksanakan dalam proses kegiatan marketingnya, terutama marketing digital, yang pertama jangan lupa kita harus rajin memfoto hasil kita. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita harus membuat gambar kondisi-kondisi yang proses kegiatan kita tuh seperti apa. Misalnya kalau kita jago bikin kue, nah bikin kuenya itu gimana, dibikin filmkan sebentar, berapa detik gitu loh. Terus kemudian cara penyajian dibuat seperti itu. Nah itulah yang sebenarnya lebih banyak menarik orang untuk melihat gambar-gambar kita. Kemudian yang paling penting lagi adalah pada saat kita menyampaikan suatu tema gitu ya. Nah, itu Ibu ya kita harus melingkan ke tempat orang-orang yang memang berhubungan dengan kita. Misalnya kalau kita senang tentang diecast gitu ya. Coba cari diecast itu alamat-alamatnya itu kita link-linkkan saja. Atau tentang kuliner, kita link-linkkan saja semuanya. Ya banyakin aja. Atau tentang kegiatan apa yang kita link-linkkan. Nah, itulah yang membuat jangkauan kita tuh jadi lebih luas ya. Makanya orang sampai berbuat yang aneh-aneh untuk konten itu karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda ya. Nah, kita bisa buat berbeda tetapi berbeda yang positif, yang berbeda yang memang menarik orang. Nah, tapi yang paling penting itu apa? Foto-foto itu penting. Kita tampilkan, kita ada buat seperti apa ya. Kemudian warna-warna yang kita warna-warna yang kita tampilkan ya, gambar-gambar yang unik ya. Bahkan suka kita ada gimmick-gimmick ya, misalnya tadi kayak misalnya kita beli 5 dapat apa, beli apa dapat apa. Ya gimmick-gimmick ini penting, tetapi yang paling penting adalah memang betul konten itu nomor 1 ya. Sampai Raffi Ahmad aja membuat konten, apapun kejadian di keluarga dia buat konten. Baim Wong juga sebenarnya mencontoh Raffi ya. Atta Halilintar juga seperti itu. Nah, itulah yang membuat kenapa dalam dunia digital ini kita memaksa kita untuk membuat sesuatu yang menarik. Nah, jadi foto-foto itu menjadi hal yang paling penting ya. Dari foto kemudian cara membuat kue. Jadi ada salah satu di dosen FEB ya namanya Bulis Andriani ya. Dia pintar sekali buat kue ya. Dia buat cara orang buat kuenya, kemudian kue yang sudah ditepungin, sudah apa. Nah, itu adalah salah satunya, ya contoh-contohnya. Kalau anak-anak teman-teman sekalian ini mau lihat, Anda lihat silahkan buka di Instagram Hanania Catering. Ya, itu istri saya yang buat. Jadi, gimana kalau Anda mau membuat itu adalah salah satu contoh. Ya, jadi di dalam Hanania itu nanti ada banyak foto, ya juga ada proses kegiatan, kemudian ada pengambilan dan sebagainya, sehingga menarik pelanggan. Ya, jadi ya itulah untuk masuk ke dalam jangkauan digital. Makanya seluruh dunia tuh kata Bu Indah juga kita juga sebenarnya dalam dunia digital tuh nggak harus jaga sepenuh waktu, nggak usah. Ya, tapi lebih ke bagaimana yang penting HP kita ini hidup terus. Jadi kalaupun ada order atau apa dia akan nyala terus. Itu yang penting, kuncinya satu, HP-nya 24 jam harus nyala. Tapi kita harus siap, tidak harus juga 24 jam kita melek, nggak usah. Nah itulah hebatnya. Nah kalau cara tradisional, tadi betul yang mohon maaf Bu Indah harus nungguin dari jam sekian sampai jam sekian, gantian sama kakaknya, itu memang beban. Ya. Itu saya akui kalau kita jualan konvensional itu yang jadi berat. Tapi nah hebatnya di digital itu adalah sewaktu-waktu kapanpun kita bisa dihubungi. Yang penting satu, ya ada sahabat mahasiswa saya namanya Donald, ya mahasiswa saya Donald itu dia salah satu sales kendaraan di Lampung, ya kalau dia mau nelpon, yang penting pertama 3 kali dering itu paling nggak kita harus cepat angkat. Kemudian kalau dia WA itu segera dibalas. Nah itu hal-hal itu kalau kita ingin mendapatkan kontrak atau apa atau perjanjian dan apa itu menjadi yang paling penting karena orang yang cepat merespon satu panggilan itu menandakan apa kepercayaan orang terhadap orang itu. Nah itu mungkin salah satu bagian yang mungkin bisa kita laksanakan dalam proses digital marketing ini ya. Yang penting yaitu tadi konten yang sehat, konten yang benar, konten yang tidak menimbulkan hal yang negatif, tetapi juga yang menarik seperti itu.
Mungkin itu Bu Indah salah satu yang pernah saya jalankan juga, dan memang itu trik-trik itu memang juga sudah berlaku ya. Kalau Anda lihat kontennya Babi Cabita sederhana, Tora Sudiro, itu dia kegiatan hari-hari yang memang dia buat sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Itu aja. Terima kasih Bu Indah. Ya, terima kasih. Nah, itu Pak Derya pembisnis baru, dia pebisnis yang benar-benar menggunakan digital. Kalau saya pebisnis lama banget kan konvensional, karena sekarang saya fokusnya jadi dosen. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa ya, jadi benar tadi adik-adik semua eksekusi langsung laksanakan ya. Tuh, kalau cara bisnis digital udah pernah dilakukan sama Pak Derya langsung ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan adik-adik semua. Tadi udah ditambahkan juga oleh si Adela ya, Adela bisnisnya masih konvensional. Saya Oh iya, mau silakan. Habib. menambahkan. Oh iya, Pak Habib, Mem Indah. Mungkin Pak Habib dulu. Ya, Pak Habib dulu. Atau Mem Indah dulu, Pak Habib. Silakan Pak Habib. Oh iya, Pak Habib, silakan Pak Habib. Dulu, Bu. Iya, kalau Pak Habib ngomong udah selesai, nanti Mem Indah dulu. Kasih kesempatan Mem Indah dulu Pak Habib ya. Oke, saya sebentar ya. Ya, silakan. Iya, saya ini belum punya pengalaman di bisnis, tapi dengan belajar begini memang harus kita itu jadi pendengar yang baik. Jadi pebisnis itu harus jadi pendengar yang baik. Seperti Anda harus menempatkan diri sebagai customer. Jadi tadi sudah disinggung oleh Bu Indah. Jadi, siapa audiensnya, ya, customernya siapa gitu. Anda harus pandai mendengarkan. Artinya bisa mendengarkan. Dalam digital ini tidak harus mendengarkan dari suara ya. Dari pengalaman saya sebagai pembeli misalnya di Shopee, apa di Bukalapak, apa di Tokopedia, itu saya sebagai customer itu senang kalau direspon cepat, seperti tadi Pak Tria bicarakan. Nah, itu sebagai salah satu unsur mendengarkan yang baik gitu ya. Mendengarkan dalam arti bukan harus telinga ya. Kemudian berempati. Jadi kalau kita sebagai customer kan kita senang ya kalau disapa ya, atau langsung direspon dengan artinya oh iya kita diperhatikan, customer ini diperhatikan. Nah, itu membuat si customer itu penasaran dan ingin membeli lagi gitu. Jadi kalau responnya cepat dan baik dan sopan gitu ya, tulisannya juga harus sopan, kalau kan melalui komen-komen itu harus sopan. Kemudian kita sebagai customer kan senang, wih ini ya toko ini cepat responnya, baik bahasanya. Nah, terus si toko itu salah satu caranya, terima kasih ya Kak, mudah-mudahan jadi pelanggan kami, tolong diberikan bintang 5. Gitu kan customer juga senang gitu diperhatikan secara individu begitu. Itu saya pikir itu Bu Indah. Terima kasih. Terima kasih banyak Mem, sangat ini ya. Pak Habib, silakan Pak Habib ingin menambahkan. Baik, terima kasih. Jadi kembali saya ke konten kita. Suaranya Pak Habib mohon maaf suaranya kurang jelas ya. Kurang jelas. Oke, sorry. Cukup jelas? Masih Halo? kurang Pak. Masih kecil Pak Habib. Sudah maksimal ini. Halo, sudah cukup? Saya sih terdengar. Oh ya. Ya, terus silakan. Konteks hari ini kita bicara tentang perencanaan pesan gitu kan. Jadi perencanaan pesan itu disusun sesuai dengan tujuan. Jadi tujuan kita menyampaikan pesan itu apa? Kemudian kita memformat rencana. Jadi tadi banyak dosen-dosen yang sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana konten dan seterusnya. Itu kan sebenarnya kita memformat, mengkonstruk pesan itu supaya konsumen atau pendengar atau penerima pesan kita itu bisa menerima dengan baik, bisa merespon dengan baik apa yang kita harapkan. Minggu lalu saya sudah mengatakan komunikasi efektif itu ketika tujuan kita menyampaikan pesan itu bisa diterima dengan baik. Nah, tadi sudah disebutkan juga ada beberapa alat atau media digital. Karena hari ini digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bagaimana supaya pesan itu sampai dengan cepat, respon itu bisa dilakukan dengan cepat, fokus dan fleksibel, itu yang saya katakan kemarin. Itulah kemampuan kita untuk bisa lincah terhadap dinamika perubahan yang terjadi.
Jadi saya melihat perencanaan pesan ini menjadi aspek penting ya. Ya termasuk kalau Raffi Ahmad tadi yang disebutkan, kemudian Baim Wong dan seterusnya lah ya, YouTuber-YouTuber yang memang setiap hari dia cari konten dan harus hati-hati. Banyak juga yang cari konten karena dia mau menyampaikan pesan ini ekstrim, ya akhirnya di tengah truk di tengah jalan ditabrak truk, dan ini kan jadi masalah juga. Coba kita cari mengkonstruk pesan ini ya, rencana pesan ini dengan baik gitu ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, bukan yang kontroversial. Saya pikir itu. Nah, kemudian terkait dengan tadi bisnis ya, mungkin beda perencanaan pesan dengan perencanaan bisnis ya. Perencanaan bisnis atau bisnis plan itu nanti kuliahnya di kewirausahaan, bukan di digital komunikasi bisnis ya. Tapi nggak apa-apa, ketika kita menyusun perencanaan bisnis atau bisnis plan, itu kan kita sudah tahu. Tadi Pak Rinaldi menyebutkan ada value creation. Sebenarnya ada alat bagaimana kita membuat bisnis model. Nanti kalau ada kesempatan kita cerita tentang bagaimana membangun bisnis model kanvas gitu ya. Di situ kita tahu nanti key resources yang kita harus siapkan, key partner yang harus kita bangun hubungannya, kemudian nanti kontrak biayanya, kemudian revenue streamnya, dan seterusnya. Ada 9 elemen yang ini. Nah, jadi saya pikir nanti kita bisa lebih kalau memang bicaranya ke perencanaan bisnis. Kita fokus ke perencanaan pesan saja dulu. Terima kasih, Bu Indah. Kasih Pak Habib. Terima kasih Pak Habib. Mungkin ada adik-adik masih lagi yang ingin bertanya ya. Jadi memang kita bicara pada pesan bisnis, cuman bolehlah nyimpang-nyimpang dikit ya, bertanya tentang bisnis ya. Tapi intinya bahwa kita dalam ingin menyampaikan pesan itu tadi yang saya sampaikan Pak Habib ya. Oke, adik-adik ada yang lain? Kalau tidak ada, saya ingin tugas-tugas tadi ini udah udah mau mendekati jam 12 ya. Saya nanti ingin kita jam 11.30. Jam 13.30, jam setengah 2 kita join lagi di Zoom per kelas ya, breakout. Nanti ada kelas A, B, C, dan D. Itu kita presentasi tugas. Ya, kita bicara santai aja, ngobrol, itu tidak boleh serius, cuma presentasi ngobrol-ngobrol antara kita supaya terjalin keakraban ya. Itu aja, membicarakan tugas-tugas. Mempresentasikan tugas-tugas, jadi kalian bercerita. Jadi agar tugas yang kalian buat itu tidak sia-sia. Ya, saya dulu pertama masuk kelas tuh, saya ketika duduk jadi mahasiswa itu rajin banget kerjain tugas. Tapi akan menjadi tidak rajin ketika tugas itu tidak dinilai, tidak diperhatikan. Nah, jadi supaya kerajinan kalian ini, aktivitas kalian tetap terjaga, nanti kita jam 13.30 kita join lagi ya, langsung breakout ke kelas A, B, C, dan D untuk presentasi tugas. Ya, demikian Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan lagi? Saya sedikit Bu Indah. Oh iya, Bu Dame, silakan Bu Dame. Oke. Nah, ya, terima kasih. Saya mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai saat ini. Saya bersyukur bisa melihat dinamika yang ada di dalam course ini ya. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat dari Pak Habib karena yang kita lihat ini adalah komunikasi bisnis, digital komunikasi bisnis. Itu berarti bahwa ini adalah tentang perencanaan pesan. Jadi seperti kita ketahui di dalam komunikasi itu kan bagaimana kita bisa pesan yang kita berikan bisa sampai kepada komunikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan begitu, supaya komunikasi itu bisa efektif, bisa mencapai tujuannya ya. Jadi kalau saya melihat dari perencanaan pesan ini adalah juga yang perlu diperhatikan adalah tadi masukan dari semua dosen sudah sangat baik. Saya tambahkan saja adalah bagaimana kita mengemas pesan itu. Jadi dalam komunikasi bisnis ini kan istilahnya kita menjual bisnis ya, menjual pesan kita ya. Jadi bagaimana pesan kita itu bisa dibeli oleh
komunikan, oleh sasaran kita, oleh orang yang kita tuju. Nah, sehingga keterampilan dalam mengemas pesan itu sangat perlu. Karena pesan yang ada dikemas dalam pola yang berbeda itu akan memberikan efektivitas yang berbeda. Begitu. Jadi bagaimana kita mengemas pesan itu dengan baik sehingga pesan kita itu bisa diterima oleh komunikan. Nah, di dalam kita mengemas pesan itu seperti Bu Indah katakan, kita perlu ada analisis situasi. Ya, orang yang mau kita tuju itu, yang mau kita ajak bisnis itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, begitu ya. Nah, itu kemudian masukan-masukan seperti itu boleh menjadi latar belakang kita mengemas pesan yang ada. Kadang kita ingin mengemas suatu pesan dengan satu teknologi yang baik menurut kita, tetapi teknologi itu tidak terjangkau oleh komunikan, sehingga komunikasi kita tidak efektif, tujuannya tidak tercapai, gitu ya. Jadi untuk mengemas pesan itu kita sangat perlu untuk melihat bagaimana keberadaan dari orang yang kita akan ajak berbisnis ini, yang akan kita komunikasikan. Itu saja Bu Indah, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dame. Bu Dame ini dulu dosen pembimbing akademik saya ya. Cuman di tengah jalan dia berangkat ke Australia ya. Terima kasih. Ya, Bu Indah sudah menjelaskan sangat lugas. Gimana Pak Tria? Silakan. Ini saya jam 13.30 tidak bisa dampingin mahasiswa karena jam 13 nanti ada seminar mahasiswa. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya, nanti akan di-backup sama yang lain. Nggak apa-apa. Ya, mohon izin Bu. Tadi saya nggak bisa. Ya, ada seminar Untuk mahasiswa. adik-adik mahasiswa, mohon maaf nggak usah kaget. Ya memang intinya kita nanti ngobrol santai aja ya. Yang penting kita presentasikan untuk Bu. kita tugas tadi. Terima kasih Bu. Ya. Oke Pak Tria. Ada lagi adik-adik? Terima kasih Bu Dame. Ya, Pak. Jika tidak ada lagi kuliah ini saya akhiri ya. Nanti sampai ketemu di pukul 13.30 di roomnya masing-masing. Dan kepada adik-adik mahasiswa, jika ingin menggunakan fasilitas Zoom ini untuk diskusi mengenai mata kuliah kita, silakan kontak saya, Bu atau Pak. Kami izin untuk menggunakan Zoom-nya akan saya share ke kalian. Oke, kuliah ini saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sampai ketemu nanti ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Makasih Pak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pasti harus minta izin akses. Oh iya, untuk absen ya nanti di kelas. Sudah langsung yang dapat kuota nanti ya, pengumuman dapat kuota nanti. Hadir hari ini yang sudah join di kelas itu akan menjadi langsung terrecord. Ya kita nggak jangan keluar dulu Pak Rinaldi, kita save, kita lihat yang ini, yang lain silakan keluar. Adik-adik mahasiswa untuk para dosennya kita membaca chat dan ini dulu Pak absen. Di P-Class dan di Quizy data hadirnya. Iya. Ibu untuk PPT yang ketiga itu masih belum bisa di-download, Bu. Oke, nanti pertemuan 3, Mbak Mas Nopri ya. Oke, nanti kita cek lagi. Oke, silakan yang lain boleh keluar. Nanti kita cekin dulu cat-catnya Pak ya. Siap. Udah makan Bu Indah? Iya Bu, ayo Bu makan. Aduh belum pesen makanan ini lagi. Makan apa kita nih? Nanti saya kirim tagihan aja ya ke Bu Indah. Kirim apa? Tagihan. Tagihan. Kirain ngirim GoPay malah kirim tagihan Pak Rinaldi ini. Ini Citra segala macam ada nggak ini? Dania, Trilina, ini kayaknya mahasiswa yang nggak ada ini Mas ini. Nah ini perlu dicatat ini. Mereka nggak keluar nih, berarti cuma taruh aja. Kita catat dulu. Trilina, Dania, Pak Rinaldi. Ya. Yang dicat udah Pak? Ini belum Pak? Yang dicat ke record nggak Pak? Yang dicat? Yang dicat
Saya record sebentar. Nah, coba kira-kira siapa yang Bapak ini kita lihat siapa yang dapat kuota nanti Pak, yang dari chat. Screen dari chat. Dari chat. Ada yang satu yang bagus tuh. Ada yang tentang sebentar ya. Oke. Ntar. Saya tadi lihat ada yang ekonomi kreatif tadi. Elva Roula. Yang dapat tuh nanti Elva Roulina. ya. Elva Roulina. Dari chat. Rara ya. Siapa lagi Pak yang dapat nanti Pak? Saya kira itu aja pendapat yang menarik, karena yang lainnya semua sama soalnya. Yang lain hanya TikTok, lain-lain itu agak lain lah. Iya, kalau Elva Rara sama yang tertinggi. Kalau si ini yang nanya tadi pertama itu Asmi. si Regata. Oke. Regata ya. Regata Elva, oke. Regata, Rara ya, itu aja. Asmi itu juga oke. Itu Asmi itu. Asmi ya, 4. Asmi itu kan orangnya dia bisa menjadi penghidup kelas dia. Ya kalau Muja nggak salah ya. Jadi Elvara, Rara, Regata, Asmi. Nanti satu dari yang tertinggi di Quizy. Itu saya sampai ada 2 tuh lihat orangnya. Oh iya. Pak, jadi udah oke ya, di record ya ini jawaban-jawaban mereka di ini ya. Saya sih record di mana? Quizy kan di Ibu. Iya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan sini udah dijawab dicek saya ya, belum, udah dicek ya. Saya belum ini, saya belum satu persatu cara downloadnya gimana ya? Ya nggak bisa download, makanya Bapak baca. Di foto. Iya, kalau dibaca saya udah baca. Makanya tadi lahir yang pertanyaan Eva Roula itu yang bagus. Yang lain sih semua sama. Ya, cuma modern, kondisi pandemi ya gitu aja. Maksudnya bisnis catering Bu, ya bisnis sayuran, oke. Sama-sama semua bisnisnya. Nah, dia kan satunya bisnisnya value creation. Roula itu bilang oke, bisnis kreatif, ekonomi kreatif kayak fashion dan lain sebagainya. Sebenarnya ada juga yang menarik satu nih tentang fashion. Menurut saya bisnis yang tepat adalah bisnis fashion Bu, karena fashion ini mix and match dan lain sebagainya gitu. Tadi ada mana yang saya baca tadi? Putri ini Plozan nih, kayaknya bagus-bagus semua ini Pak. Ya itu kan, tapi kan bisnisnya kan bukan value creation ya. Bisnisnya pakai tadi itu yang saya bilang, dia mengawali bisnisnya pakai fixed asset kan. Sementara kalau orang-orang muda bisnisnya adalah dimulai dari tangible asset seharusnya. Apa ya istilahnya mengutilize. Pak, maksudnya ini buat saya punya bisnis beneran nih, apa yang? Iya, boleh lah, Frozen juga boleh, apa boleh. Tapi yang menarik satu tuh, yang tadi menjadi apa? Fashion ini apa sih bisnis fashion ini? Fashion. Pakaian ya. Ini juga menarik nih, si siapa? Dwisca Ade. Jadi dia tidak hanya sekedar menjual toko online, tapi dia juga. Elva Roulina ini kan dia cuma bilang advertising dan desain. Iya, tapi ya. Oke, jadi kalau enggak itu aja sih, ini aja si Dwisca Ade ini. Jadi dia di samping menjual baju, dia juga menjual proses konsultasi. Menurut saya bisnis yang berpeluang adalah membuka suatu online shop seperti bisnis pakaian, tapi tidak sekedar hanya menjual pakaian atau tapi kan? Gini Pak, nanti kita buka usaha pakaian, terus ada kafenya di situ. Buat ngopi-ngopi, jadi ada outfit, ada kafe cocok kita ini ya. Oke, nanti kita ke depannya bisnis ini. Oke. Oke, bisa saya akhiri Pak? Ya. Oke, terima kasih. Saya sampai 2 tuh. Dadah. Iya. Direkam ya Bu ya? Udah. Oke ya, saya end ya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih. Oke. Bye. Sampai ketemu. Ya, Bu Dame. Sampai ketemu Selamat siang Bu Dame. Enggak boleh Bu. Bisnis kacamata juga ya Pak? Siapa Pak, Bu? Itu tadi Bapak apa itu yang itu lemari samping isinya apa? Oh ini, itu mainan saya Bu. Mainan saya, mainan koleksi saya. Mobilan. Saya sangka lensa kacamata. Bukan Bu. Mobilan. Orang Ferrarinya 34, Ferrari saya 30, tapi mainan. Kalau Pak Rinaldi ini punya kebun 200 hektar, Bu.
Wih, mantap. Di Enggak, Bu. tanaman Kebun karet 100 hektar, kebun sawit 100 hektar di Natal, dekat lagi, Bu. wah mantap. Enggak, Bu. Dia juga Bohong, punya Bu. usaha gas, Bu. Usahanya banyak banget, Bu. Mantap tuh. Mantap ya. Makanya nanti kita tunggu aja GoPay dari Pak Rinaldi, Bu. Ya, terima kasih Pak Rinaldi. Iya, sampai Dadah. ketemu. Bu, sampai ketemu. Istri yang bisnis catering. Enggak, Bu. Weh, tadi siapa yang bilang? Tadi Oh, punya siapa usaha ya? karet, Bu. Punya kebun karet. Oh, itu Pak Delia, Bu. Yang catering Pak Delia. Oh, Padria, istrinya tuh beliau pintar buat kue. Oh ya, boleh tuh dibagi-bagi nomornya. Istri saya juga buat tapi makan sendiri. Ya, baik, terima kasih. Sampai ketemu nanti siang. Ya, oke. Siap.